jika ia berhenti, itu berarti pembicaraan sedang terbuka dan dimensi ekstended manusia sebagai makhluk rasional pun tengah berhenti. Tinjau Indonesia Media merupakan usaha media massa berbasis daring dengan nama tinjau.id. Secara filosofis, tinjau dibangun sebagai kegiatan melihat, menjemur, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan dari sebuah peristiwa. Bagi para pendirinya, tinjau.id dirancang untuk menjadi usaha media massa berita berbasis daring yang memiliki maksud meninjau dunia, menjelaskan dunia. Dalam filosofi pendiriannya, tinjau ingin melihat bahwa dunia perlu selalu ditinjau. Apa yang dibicarakan, dialami, dan dilakukan dunia dan segenap dinamikanya perlu ditinjau, diperiksa secara kritis, diuji hingga kemudian mencapai kebenaran. Dengan meninjau terus-menerus, misi agar dunia dapat dijelaskan secara jernih dapat dicapai. Tinjau bagi Indonesia ingin menghadirkan masyarakat warga yang memiliki pandangan yang jernih karena menyerap informasi yang jernih pula, karena ditinjau terus-menerus dan menghasilkan kebenaran yang sesungguhnya. Tinjau diharapkan menjadi saluran bagi suatu peradaban Indonesia dengan kejernihan berpikir dan akhirnya mampu memutuskan dengan tepat pilihan hidupnya sebagai warga negara demokratis. Berbagai langkah-langkah strategis menjadi misi tinjau untuk menjadi usaha media massa berita berbasis daring yang menghadirkan informasi yang benar, jernih, dan menjelaskan sejelas-jelasnya, transparan dan jujur demi tercerahkannya warga Indonesia. Sambutlah Tinjau Indonesia Media dengan tinjau.id. Oke. Programnya terukur. Oleh karena itu ke depan. Oke, nanti saya dulu. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita akan menuju acara puncak kita dalam relaunching tinjau.id. Itu akan ada bincang-bincang Pak narasumber kita, yaitu Pak Agus Sudibyo, Ibu Helena Rea, Bapak Mas Yohanes Wahyu Prasetyo OFM, dan Agustinus Tamtama Putra. Sebelum kita melanjutkan ke situ, saya akan memanggil moderator dalam perbincangan ini, yaitu Bapak Agustinus Tamtama Putra, dengan latar belakang pendidikan studi filsafat di Widya Sasana Malang dan S2 filsafat di Yogyakarta, STM Jakarta. Sempat menjadi tour guide dan producing sapek alat musik tradisional dari Kalimantan, lalu menjadi guru di Notre Dame Jakarta dan menjadi guru di Sampurna Akademik Tangerang, serta menjadi researcher di Indonesia Public Policy in GMT Institute Jakarta. Nah, beserta waktu dan tempat saya serahkan ke Mas. Nyala nggak nih? Nyala. Oke. Terima kasih Saudara Peter untuk perkenalannya. Bapak Ibu yang terkasih, supaya saya tidak sendiri, maka langsung saja saya mengundang para pembicara pada hari ini yang telah hadir bersama kita untuk bersama mereka kita menggali ide-ide, insight-insight, gagasan-gagasan yang kiranya penting bagi kita di momen yang spesial ini, di mana tinjau media kesayangan kita yang diharapkannya bisa berkembang
berkembang dengan sangat pesat dan bukan hanya pesat tetapi juga mendalam, menginspirasi banyak orang, dan itu bisa kita mulai dengan diskusi kita sederhana pada hari ini. Untuk itu saya mengundang Dr. Agus Sudibyo SIP SHU untuk ambil kebenaran. Berikut Yohanes Wahyu Prasetyo, Mas Muhammad Syariah, dan Ibu Helena Rea. Silakan. Selamat datang saudari-saudara. Ya, selamat datang dan ya, melihat senyum-senyum ini kita punya harapan akan masa depan yang lebih baik. Ya, oke, baiklah, saya mulai memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Kenapa? Enggak, saya berjalan. Yang pertama, Dr. Agus Sudibyo SIP MHU. Beliau menempuh pendidikan di Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Beliau alumni sama dengan Pak Frans ya. Sudah Helena ya. Tahun 98. Berikut Magister Filsafat SKF Triakara Jakarta tahun 2011. Lalu Doktor juga di Filsafat Triakara tahun 2017. Pengalaman profesional beliau: Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers 2019 sampai 2022, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers 2010 sampai 2013, Koordinator Program Fellowship Perubahan Perilaku FJPP 2010 sampai 2021, Koordinator Program Vaksinasi untuk 32.000 pekerja media di Jabodetabek tahun 2021, Direktur Eksekutif Indonesia Research Center IRC Jakarta Maret sampai Oktober 2013, Wakil Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi SET Jakarta. Oke. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa bincang secara pribadi dan minta CV-nya, pasti sudah sangat panjang ini. Oke, berikut. Nah, kan ini harus panjang. Yohanes Wahyu Prasetyo, Magister Filsafat STM Triakara Jakarta, Pendidikan Sekolah Tinggi Filsafat Triakara, Master of Philosophy tahun 2020 sampai 2022. Lalu S1-nya juga filsafat, Bachelor of Philosophy 2015 sampai 2019. Pengalaman jurnalis GPIC OFM Indonesia Juli 2020 sampai saat ini. Kemudian menjadi pengajar seminaris Santoyo S. Bergman Todabelum atau Logo Majalah Flores NTT Juli 2019 sampai 2020. Tertulis demikian. Nanti yang panjang ada di CV ya, Saudara Yohanes. Oke, Helena Rea, ini juga cukup panjang. Di sini Helena Rea ini seorang social behavior for decision making, digital strategy for content trends, ecosystem development, public policy, media sustainability and communication strategist, partner, builder, writer. Jadi cukup banyak kiprahnya. Pendidikan Universitas Gadjah Mada UGM, Bachelor of Art, dan Sekolah Tinggi Filsafat Triakara untuk Master of Philosophy-nya. Pengalamannya secara singkat, BBC Media Action, kemudian Research Program Information Access Index, Press Freedom and Other Media Research, Research Program Right to Know, dan lain sebagainya ya. Jadi ini orang-orang hebat semua, orang-orang hebat, dan tepuk tangan untuk beliau semua. Untuk itu tanpa berpanjang kata, saya kira saya mulai dari Dr.
Dr. Agus Sudibyo terlebih dahulu untuk mengutarakan materi yang mungkin sudah dipersiapkan. Waktu dan tempat kami sediakan. Iya, terima kasih saudara moderator. Selamat pagi, salam sejahtera buat rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Pertama, selamat untuk tinjau yang sudah berdiri. Saya sebenarnya baru saja menerbitkan buku, jadi media massa nasional menghadapi disrupsi digital. Ini baru minggu ini di toko buku, dan salah satu kesimpulan dari buku ini di bab 3 itu sebenarnya Indonesia itu mengalami booming media yang sudah berlebihan. Artinya jumlah media yang ada di Indonesia itu sudah tidak seimbang dengan potensi yang ada. Nah, kalau di negara-negara barat seperti Jerman yang saya tahu, jumlah media itu ditentukan oleh potensi ekonomi yang ada di negara itu. Jadi karena media yang terlalu banyak itu juga tidak sehat buat demokrasi. Kenapa? Karena media itu selalu merupakan dualitas antara institusi sosial dan institusi bisnis. Di muka bumi ini, saya nggak tahu kalau di planet lain ya, kalau di muka bumi ini tidak ada media yang bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik kalau sebagai institusi bisnis dia tidak stabil. Jadi dualitas media itu selalu merupakan dualitas sebagai institusi sosial dan institusi bisnis. Katakanlah sebagai institusi sosial, media itu diharapkan bisa mempraktekkan good journalism. Dengan itu dia bisa berkontribusi terhadap demokrasi, good governance satu negara. Tetapi untuk bisa menjalankan fungsi sosial itu, dia secara bisnis harus sehat. Nah, kalau secara bisnis harus sehat, maka kita sebenarnya menghitung gitu ya, suatu negara, suatu provinsi itu potensi ekonominya berapa. Gitu. Potensi ekonomi, uang yang beredar, kemampuan beli masyarakat, dan kemudian itu bisa diabstraksikan menjadi potensi iklan yang ada itu cukup untuk berapa media. Nah, Indonesia itu sedang mengalami problem serius. Jumlah medianya terus membludak bertambah, tetapi potensi ekonominya itu sebenarnya tidak bertambah. Bahkan karena krisis pandemi ini potensi ekonominya semakin terpuruk, tetapi data di Dewan Pers jumlah medianya tahun 2020-2021 itu tetap naik. Gitu. Maka saya terus terang agak kaget tinjau tiba-tiba hadir. Gitu. Ketika sebenarnya situasinya secara bisnis, secara ekonomi sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Jadi jumlah media yang terlalu banyak itu kemudian akan mendrive munculnya media-media yang asal-asalan jurnalismenya. Gitu. Bapak Ibu ibaratkan begini, nasi satu bakul dimakan 5 orang kenyang ya Mas ya. Siap. Bakulnya tambah gede dikit, tapi sekarang yang makan keroyokan 100 orang yang makan. Nggak ada yang kenyang kan? Nggak ada yang kenyang, perutnya keroncongan, akhirnya adalah menjadi di jalanan perilakunya nggak karu-karuan karena perutnya nggak kenyang. Jangan harapkan jurnalisme yang baik itu hadir dari perut yang keroncongan. Analoginya seperti itu. Nah, kalau teman-teman melihat fakta, ini fakta ya, di sini juga saya tulis bagaimana jurnalisme online di Indonesia hari ini terus terang memprihatinkan. Kualitas pemberitaannya sangat memprihatinkan. Saya berharap ini serius sekali, tinjau tidak menjadi bagian dari ini. Saya berharap tinjau menjadi sesuatu yang lain. Nah, pertanyaannya,
basicnya tinjau bagaimana? Secara bisnis tinjau bagaimana? Pertanyaannya begitu, gitu kan? Karena tadi media selalu merupakan dualitas. Sebagai institusi bisnis dia harus sehat, dan sebagai institusi sosial dia harus bagus, kontribusi terhadap proses demokrasi. Nah, tinjau ini di mana? Gitu. Model bisnisnya tinjau di mana? Pertanyaannya begitu. Saya nggak akan banyak bahas, tapi saya yakin para pengelola, para pendiri tinjau sudah menyiapkan betul model bisnisnya seperti apa. Gitu. Tapi kalau saya menyarankan jangan masuk pada menjadi pemain baru dalam pasar media hari ini yang bersaing bebas di pasar. Nah itu agak, kalau maunya ke sana itu agak riskan. Gitu. Jadi model bisnisnya harus beda, dan ya secara ekonomi harus mencari revenue yang lain. Gitu. Nah sebenarnya ada modelnya itu, misalnya Kata Data, IDN Times itu media-media yang tidak memposisikan diri saya harus hidup di pasar perikatan digital hari ini. Karena kalau di sana, nah itu problemnya sangat serius. Nah, saya kemudian ingin masuk pada diskusi kita hari ini. Kita ngomong soal independensi pers Indonesia. Nah, apa problem independensi pers Indonesia hari ini? Pada arah sini problemnya apa? Nah, kalau dulu problemnya adalah bagaimana independen dari kekuasaan politik, gitu kan? Nah, sekarang sebenarnya independen dari kekuasaan politik itu jadi problem, masih jadi problem. Setiap pemilu media, sekian media tidak independen, menjadi bagian dari kubu-kubu politik lah gitu. Tetapi sebenarnya pilihan untuk itu semakin terbatas, teman-teman. Karena pilihan atas informasi itu sekarang luas sekali. Jadi kalau media-media, masyarakat pembaca menemukan media-media yang tidak independen, yang tidak imparsial, maka publik punya pilihan. Mereka akan shifting untuk menjadi pembaca media sosial. Jadi sebenarnya pilihan untuk media-media itu sekarang tidak banyak. Kalau media tidak independen, media itu imparsial, dan media akan ditinggalkan oleh pembacanya. Jadi pilihannya sekarang tidak banyak, pilihannya harus menjadi media yang independen, media yang profesional, media yang bisa menyajikan informasi yang lebih baik dari media sosial. Nah, artinya apa? Kalau ada media hari ini yang tidak independen secara politik, itu sebenarnya secara bisnis dia bunuh diri. Gitu. Karena pilihannya tidak banyak. Kalau dia tidak independen, misalnya pada tahun 2019 kemarin, kalau ada media yang terlalu berpihak pada Jokowi, maka sudah pasti dia akan ditinggalkan oleh pembaca yang kebetulan netral atau berpihak pada Prabowo. Sama media yang sangat berpihak pada Prabowo, ya dia hanya akan dibaca oleh pembaca yang orientasi politiknya ke Prabowo. Dia ditinggalkan oleh pembaca yang Jokowi atau yang netral, yang undecided voter di tengah-tengah. Kebetulan data menunjukkan yang di tengah-tengah itu kebanyakan adalah pemilih pemula, dan itu jumlahnya besar sekali. Nah, yang pertama itu. Tetapi ketika media-media bisa independen secara politik, bisakah dia independen secara bisnis? Bisakah dia independen secara teknologi? Nah, itu problemnya. Nah, kalau saya ingat buku judulnya kalau nggak salah Weapon of the Mass Destruction, Cathy O'Neil yang menulis. Buku ini kurang lebih secara gamblang menjelaskan betapa problematisnya hidup kita sebagai masyarakat hari ini ketika segala sesuatu adalah internet, dan internet adalah segala sesuatu. Internet of Things sekarang menjadi Internet of Everything. Segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, yang kita gunakan hari ini, istilahnya sudah tergeneralisasi.
Ketika terdigitalisasi, maka sebenarnya perilaku kita, apa yang kita konsumsi itu sebenarnya sudah terintervensi sebenarnya. Siapa yang mengintervensi? Katakanlah yang disebut sebagai algoritma kurasi. Algoritma. Maka buku yang saya baca itu, Cathy O'Neil mengatakan judulnya itu Weapon of Mass Destruction. Nah, kalau kita mendirikan media hari ini, menurut saya problem utamanya di sini. Apakah kita sebagai pemilik media, sebagai wartawan, mungkin kita bisa independen secara politik, tetapi secara teknologi dan kemudian secara bisnis, apakah kita bisa independen dari paradigma, dari cara kerja yang sedemikian rupa dipaksakan oleh platform global, Google, Facebook, dan lain-lain. Itu problem utamanya. Artinya apa? Cara wartawan menulis berita, cara media mendistribusikan konten, itu sangat tergantung pada algoritma, rumus-rumus algoritma, rumus-rumus matematika sebenarnya kan, yang dipraktekkan, yang digunakan, yang dioperasikan oleh platform-platform global, platform mesin pencari, platform news agregator, dan platform media sosial. Misalnya data di Indonesia hari ini, itu juga hasil riset saya di buku ini, 70% distribusi konten jurnalistik di Indonesia hari ini itu adalah distribusi yang undirect, artinya distribusi yang difasilitasi oleh platform. Maksudnya orang Indonesia hari ini mengakses kontennya website news media ya, Tribun macam-macam, itu tidak direct langsung masuk ke webnya, tetapi secara indirect difasilitasi oleh platform, apakah mesin pencari atau media sosial. Jadi orang itu masuk ke Google dulu, masuk ke Google News atau ke Facebook, baru klik masuk ke website dari news web. Itu angkanya indirect access itu lebih dari 70%. Jadi yang mengakses langsung ke news website itu hanya 30%. Artinya apa? Bagaimana konten itu disajikan, konten jurnalistik ya, dan bagaimana konten itu disebarkan sangat tergantung pada mekanisme teknologis algoritma yang diterapkan oleh platform. Jadi dalam konteks ini dan juga dalam konteks non media, dunia non media, kita sedang media hari. Nah, ketika indirect access itu lebih tinggi daripada direct access, maka kemudian surplus ekonomi yang tercipta dalam bisnis media itu juga 70% akan lari ke platform Google, Facebook, dan lain-lain. Jadi publisher itu berarti ya news website, pemilik televisi, dan macam-macam itu hanya mendapatkan 30% dari surplus ekonomi yang tercipta di bisnis media. Jadi sebenarnya yang terjadi sekarang itu adalah monopoli yang hampir paripurna, baik dari level distribusi konten maupun pada level periklanannya. Nah, belum lagi kalau kita menghitung monopoli dalam konteks user behavioral data, gitu. Jadi menarik teman-teman. Jadi dalam apa yang kami kaji terkait dengan publish right itu, bahwa sebenarnya antara media, publisher, dengan platform itu bekerja sama, ya kan, dalam mendistribusikan konten. Publisher punya konten, platform punya teknologi, gitu kan. Dari pertemuan antara konten dan teknologi ini kemudian dimainin, ditambang user behavioral data, gitu. User behavioral data itu disebut sebagai the new oil dalam industri digital hari ini. Jadi sebenarnya pamrih Facebook kepada kita semua sebagai penggunanya itu bukan hanya bagaimana agar kita itu bisa menjadi objek periklanan mereka, tetapi pamrih utamanya adalah
bagaimana kita itu di-drive untuk setiap hari, setiap waktu mengakses Facebook sehingga Facebook bisa melakukan surveillance terhadap kita. Kita ngapain aja hari ini? Itu ditambang oleh Facebook, dan itulah sebenarnya pamer utama Facebook kepada kita. Nah, ketika misalnya Tribunnews sama Facebook bekerja sama, Tribunnews punya konten, Facebook punya teknologi. Nah, itu menghasilkan user behavior data atau big data lah istilahnya lain. Tapi ketika user behavior data itu sudah didapatkan dari Facebook, maka Facebook akan memperlakukan user data itu sebagai milik Facebook sendiri. Jadi kalau publisher ingin dapat data itu, dia harus beli. Padahal data itu tidak akan dimiliki oleh Facebook kalau Facebook tidak menggunakan konten milik publisher. Itu yang disebut sebagai digital feudalism. Jadi Facebook, Google, TikTok, mungkin juga WhatsApp, mungkin juga Zoom memanfaatkan konten kita untuk menambang data. Tapi ketika data itu mereka dapatkan, kita nggak punya akses lagi ke data itu. Kita harus beli. Padahal data ini, user behavior data itu adalah raw material dari proses machine learning, proses produksi berbagai bentuk artificial intelligence, juga raw material dari praktek perikanan digital. Nah, saya agak sangsi media di Indonesia hari ini. Saya yakin media di Indonesia hari ini relatif bisa independen secara politik. Tetapi secara teknologi dan secara bisnis itu semakin tidak independen terhadap platform global. Dan itulah sebenarnya masalah yang kita hadapi hari ini. Resikonya macam-macam. Resikonya adalah secara bisnis kita semakin tergantung, semakin kecil. Secara politik juga buruk. Jadi kalau kita masuk dalam ekosistem Google, kita masuk dalam ekosistem Facebook, maka paradigma kita bukan lagi good content atau good journalism. Paradigma yang harus kita gunakan adalah shareability. Paradigmanya adalah traffic. Kita akan di-drive untuk membuat konten yang trafficnya tinggi. Jadi yang kliknya tinggi. Konten apa itu? Ya apapun kontennya. Yang penting kliknya tinggi, trafficnya tinggi. Dan kalau teman-teman lihat jurnalisme Indonesia sekarang, ya jurnalisme yang mengejar clickbait itu, dan itu buruk sekali. Karena apa? Ya kontennya nggak karu-karuan. Jadi di beberapa media sekarang ini teman-teman, yang direkrut itu bukan jurnalis, tapi yang direkrut adalah konten kreator. Dan konten kreator tugasnya bukan membuat berita yang sesuai dengan kode etik, yang meaningful buat pembacanya, bukan itu. Berita yang melahirkan traffic, berita yang menciptakan klik sebanyak-banyaknya. Berita apa itu? Konten apa itu? Ya konten apa aja. Dari konten tentang kiat-kiat memuaskan istri, memuaskan suami, dan lain-lain. Yang penting kliknya tinggi. Nah, pertanyaannya, kalau cuaca ekosistem news Indonesia hari ini secara digital seperti itu, kira-kira kondisi enggak buat keadaban publik, buat demokrasi dan lain-lain? Teman-teman bisa menjawab sendiri. Tetapi itulah kalau kita tidak bisa membangun independensi terhadap platform, maka kita masuk dalam sirkuit yang seperti itu, di mana jurnalisme kita itu bukan digerakkan oleh semangat untuk berbagi tentang kebaikan kepada orang lain, untuk berkontribusi terhadap ide-ide good governance, human rights, demokrasi. Tetapi ya teman-teman masih punya semangat untuk ke sana. Tapi semangat untuk ke sana adalah agenda kedua. Agenda pertama adalah bagaimana membuat konten yang menghasilkan traffic, yang menghasilkan klik sebanyak-banyaknya. Nah, itu tadi kenapa saya mengusulkan agar tinjau
itu tidak masuk dalam ekosistem itu. Kalau tinjau masuk dalam ekosistem itu, artinya berpikir bagaimana media ini bisa survive, sustain, sebagaimana yang dipikirkan oleh media-media news website yang lain, maka akan masuk dalam lingkaran ini. Akan masuk dalam lingkaran pengejaran traffic. Kenapa traffic? Karena hanya dengan traffic tinggi kita bisa mendapatkan iklan AdSense misalnya, gitu. Dan jadi kalau masuk ke sana, maka tinjau tidak akan bisa memberikan kontribusi yang meaningful terhadap dan lain-lain. Nah, maka menurut saya tinjau model bisnisnya harus berbeda. Berbeda seperti apa? Ya, mari kita pikirkan bersama-sama. Tetapi sejauh yang saya tahu, ada jenis-jenis media yang sekarang ini bisa berkembang berbasis pada ya ini donasi sosial semacam itu, charity gitu. Itu banyak modelnya, bukan hanya di Indonesia tapi di negara lain ada modelnya. Jadi tinjau harus hidup dari kontribusi dari pembacanya, itu prinsipnya gitu. Jadi kontribusi pembacanya baik melalui melalui skema berlangganan atau skema membership atau skema-skema ya ini mencari lembaga-lembaga, pihak-pihak yang mau mendonasikan sebagian uangnya untuk media yang sengaja tidak masuk dalam pasar bebas media hari ini, yang paradigmanya adalah shareability tadi, virality atau traffic tadi, tetapi tidak masuk ke sana dan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, kalau ingin menjadi sesuatu yang berbeda ini, insya Allah saya orang seperti Helen ini mau membantu ya. Bukan karena sesama alumni STM, tetapi karena ya kami takjub aja hari ini masih ada yang mau mendirikan media yang seperti itu. Tapi ada modelnya, sustainability-nya itu ada. Saya kira saya sudah terlalu panjang sehingga harus selesai di sini. Terima kasih. Kita beri buat Pak Studio dalam tataran praktis ya. Kita lanjutkan ke suara perempuan. Kak Helena, Ibu silakan. Waktu dan tempat. Terima kasih tadi Mas Agus sebenarnya udah banyak menyentuh tentang persoalan besar di media ya. Nah kalau di saya sendiri sebagai praktisi media itu justru poin terakhir yang Mas Agus bicarakan tadi, yaitu bagaimana fungsi media, bagaimana memanfaatkan fungsi media itu sebagai kalau tadi diperkenalkan itu sebagai social behavior change, artinya media itu punya power yang sangat besar untuk mengubah, untuk memberikan dampak sosial dan juga social behavior change dan juga sampai ke policy change. Jadi dia bukan hanya mengubah cara kita berpikir, jadi dia menginfluence cara kita berpikir, cara kita berperilaku, sampai juga cara kita menentukan sesuatu. Yang sebenarnya kalau tadi memang agak cross cutting karena justru itu role yang diambil oleh digital saat ini ya, dengan sosial medianya bahkan mengatur karena mereka punya implikasi data dan segala macam itu jauh lebih besar. Nah di kami yang selama ini saya lakukan 10 tahun terakhir itu sebenarnya bagaimana memanfaatkan media untuk perubahan sosial. Jadi media pun sebenarnya tidak harus yang kami lakukan persis seperti yang
mukanya boros, saya masih 27 tahun ya. Belajarnya S1, S2 itu filsafat. Nah, terima kasih dan provisiat tentunya untuk sahabat saya, Michael Carlos Bodoati ya. Jadi kalau kuliah ini selalu satu kelompok ya, mata kuliah apapun gitu ya. Ya, sebenarnya sebagai narasumber terakhir ini sudah enak tinggal menggarisbawahi ya. Tadi sudah komprehensif yang dikatakan Mas Agus dan juga Mbak Helen. Tapi ada sejumlah catatan refleksi saya kalau ngomong tentang pers dan juga demokrasi dan lain sebagainya. Saya sendiri terlibat aktif ya di bidang media itu mulai Agustus 2020 sampai sekarang, sambil kuliah, sambil ngurusin media ya, penerbitan, majalah, jurnal, website, YouTube dan lain sebagainya. Menarik ya, zaman sekarang itu kan zaman media yang ditandai dengan pemerolehan dan juga penyebaran informasi. Kalau media sosial itu kan sangat gencar ya di masa ini, orang sangat gandrung. Nah, sebelum periode media sosial itu kan ada media konvensional yang memang kemudian menjadi acuan bagi banyak orang dalam rangka memperoleh informasi yang akurat seperti itu. Sekarang orang bisa mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun, bahkan real time seperti itu. Lalu apa bedanya kemudian misalkan tinjau ke depannya dan juga media sosial? Ya bagi saya yang membedakan, tinjau harus bertanggung jawab, bebas tapi bertanggung jawab. Kalau dalam bahasa Mas Agus tadi, harus mempunyai kontribusi dalam rangka menjaga keadaban publik supaya nalar kritis itu bertumbuh dan berkembang. Harapannya demikian. Tetapi yang harus juga diingat dalam rangka mengembangkan suatu media, tadi dalam bahasa moderator ya, memberikan tinjauan etis ya, etika moral, ya harus diperhatikan bahwa ini dalam rangka untuk kepentingan umum. Nah, dalam rangka kepentingan umum itulah yang namanya klarifikasi kebenaran informasi yang diperoleh dan disebarkan itu penting. Karena banyak jurnalis yang malas, tidak mau turun ke jalan, hanya mengolah sampah yang berseliweran di internet, tidak mau berlelah-lelah kena panas. Tadi saya sharing dengan Mas siapa tadi, harus dianap di mana sampai keringetan mau ngambil foto mulai dari subuh. Nah itu namanya jurnalis, bukan sekedar nyari bikin waktu ya apa ya jadi jurnalis kayak gitu apa bedanya gitu ya. Jadi harapan saya ya tinjau jadilah sungguh-sungguh meninjau lokasi gitu, ada bersama dengan masyarakat gitu. Lalu juga penting diperhatikan memenuhi hak publik dalam kerangka mengetahui. Jadi memberikan pengetahuan kepada publik, masyarakat luas itu bukan sekadar memberikan informasi, tetapi harus memastikan isinya itu. Memang kemudian orang akan banyak bertanya. Dulu awal saya belajar di S2, saya publish tulisan-tulisan filsafat. Orang tahu Jabri, saya ngomongnya apa? Siapa yang mau membaca tulisan kamu? Tapi pertanyaannya saya balik. Saya tidak peduli siapa yang mau membaca, tetapi siapa yang mau mengutip tulisan saya itu lebih penting. Tapi real, waktu membuktikan belasan ribu, puluhan ribu orang membaca, semuanya ada datanya. Bukan sekadar pengen diklik, kalau pengen diklik ya ngapain tulis berat-berat gitu ya, maksudnya ya. Dalam rangka itulah penting informasi ditinjau itu harus ya mengedukasi, mencerahkan, memberdayakan, bahkan sebagai masyarakat Indonesia memastikan para pembaca setelah membaca konten ditinjau itu semakin cinta kepada bumi pertiwi, bumi Nusantara. Nah, dalam kerangka kaitannya juga dengan pers gitu ya. Jadi kalau dalam sejarah kita lihat itu kan pers itu menjadi alat perjuangan ya. Kalau dulu misalkan lewat radio macam-macam itu sangat berpengaruh dalam kerangka sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia. Yang isinya itu inspiratif, membangun. Tapi pertanyaannya, pers zaman sekarang apakah masih mengedepankan sisi inspiratif dan membangun? Dalam kacamata Mas Agus penelitiannya ya masih banyak memang ya, yang kemudian hanya sekedar ingin klik dalam kaitannya dengan ekonomi. Maka saya sepakat media tidak bisa lepas dari yang namanya ekonomi. Maka prinsip donasi sosial nanti silakan diterjemahkan sendiri
saudara saya Carlos ini orang yang jenius ya, baik secara praktis dan teoritis pasti bisa terjemahkan kata donasi sosial itu supaya Anda sungguh-sungguh menjadi media, mendirikan media yang independen. Nah, dalam kerangka pers dan orang-orang yang ada di tinjau ini, Anda semua ini menjadi kekuatan bangsa, entah sadar atau tidak sadar. Dalam kerangka apa? Ya, informasi yang Anda sebarkan itu nanti mencelakakan masyarakat atau justru merawat, itu ada di tangan Anda. Maka ini sungguh-sungguh menjadi alat perjuangan dan kekuatan. Nah, lalu berikutnya yang bagi saya menarik bahwa suatu media itu ya harus konsisten. Itu tadi. Saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan saudari saya, Helen, teman ngopi dan juga diskusi ya. Harus konsisten. Siapa yang mau dituju, dan itu memang konsisten. Isinya juga harus konsisten juga, menjunjung kebaikan, kebenaran, ketulusan, jernih dan terpilah-pilah, kritis itulah ya, terpilah-pilah. Nah, jika pers dibiarkan lemah ya dan juga mati karena penyedia informasi palsu dan tidak profesional melalui kemudahan teknologi dan juga aplikasi itu menguasai publik, maka ya bisa dipastikan akan muncul berbagai macam persoalan. Nah, tugas Anda sebagai seorang jurnalis, perawat media, pecinta media yang bergerak di bidang media itu menjaga negeri ini dari pecah belah. Itu suatu kontribusi yang luar biasa, jaga. Tapi selain itu juga Anda sebagai kawanan intelektual, karena saya tahu di tinjau itu orang-orang intelektual semua, orang yang punya nalar kritis, Anda harus bisa mengawasi berbagai macam penyelewengan yang terjadi. Jadi harus seimbang, jangan hanya yang baik-baik saja yang diinformasikan. Kalau memang tidak baik, katakan tidak baik. Kalau baik, katakan baik. Dan inilah fungsi pengawasan Anda sebagai seorang jurnalis itu penting. Independen penting. Maka fungsi hati nurani itu juga penting. Boleh Anda menguasai banyak hal secara akademis, tapi kalau hati nuraninya tumbuh, itu juga akan bahaya. Maka nalar, budi, dan hati itu juga harus selaras. Pakai hati saja itu nanti juga baperan. Jadi dua-duanya harus berjalan gitu ya. Baperan. Iya. Jadi Mas Agus ini tetangga saya, rumahnya saya juga baru tahu. Ketemunya di Tinjau. Nah, lalu juga catatan berikutnya, Anda harus siap juga menghadapi kekerasan, entah itu verbal dan juga fisik ya, sebagai seorang jurnalis. Itu pasti akan ada alami entah apapun, bukan untuk nyukurin atau mendoakan enggak, tapi antisipasi seperti itu. Nah, informasi yang berlimpah juga bisa menjadi ancaman ya bagi kebebasan wartawan. Tadi Mas Agus, saya sepakat, memang survei di Indonesia itu terlalu banyak media. Kami saja sudah berapa medianya? Tambahin lagi makin banyak. Nah, cara kerja jurnalis yang semakin jarang turun ke jalan untuk mendapat informasi itu secara langsung, itu mengingkari ya, prinsip-prinsip kebebasan pers. Apalagi kalau wartawan, jurnalis hanya merangkai berita dari depan komputer tanpa datang, melihat, merasakan dan mengalami suatu peristiwa. Maka penting turun ke jalan. Kalau dalam bahasa Paus Fransiskus, seorang petinggi gereja Katolik yang sangat saleh, dia bilang ya penting, bahkan harus turun sampai ke tukang sol sepatu kalau perlu. Itu sebenarnya bahasa simbolis yang mau mengatakan kepada kita, ayo kita berada di antara, di tengah orang yang kita liput, kita beritakan seperti itu. Tetapi Anda sebagai seorang jurnalis ya di sini, ya sebenarnya tinjau ini harapannya Anda ini membawakan misi, tetapi misi bukan misi-misian, misi suci ya, ikut menegakkan demokrasi. Misi Anda itu, misi suci, ikut menegakkan demokrasi. Dan karena memang dalam kerangka demokrasi ini ya Anda bekerja atas nama kepentingan publik ya, dari berbagai macam isu yang ingin dikemukakan, entah itu politik, ekonomi, budaya, sosial, bahasa, macam-macam.
Bahkan harapannya juga media yang Anda bangun ini ya menjadi pembanding demokrasi. Coba tilik bagaimana dinamikanya eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadilah media pembanding. Dan ini dengan bekerja secara independen dengan segala macam kriterianya ya harapannya menjadi salah satu wadah dalam kerangka sungguh-sungguh menghadirkan atau merawat pilar demokrasi ini. Supaya apa? Supaya orang ketika membaca tinjau itu ya mendapatkan informasi alternatif ya yang dapat dipercaya, tetapi juga pada tataran yang sangat ideal menjadi penuntun dalam kerangka mencintai bangsa seperti itu. Tetapi penting kerjasama dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah. Dan sebenarnya, sejatinya, seharusnya mutatis mutandis, harusnya demikian. Ya kehadiran negara itu dalam menjaga eksistensi pers itu sama pentingnya sebenarnya dalam rangka salah satu menjaga pilar demokrasi. Tetapi bahayanya ya kalau suatu media kemudian menjadi alat politik ya, menjadi apa, penyambung lidah kekuasaan seperti itu, bukan lagi lidah kebenaran seperti itu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga dalam kerangka media di Indonesia itu di dalam penelitian itu ya program for International Student Assessment ya yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development 2019 ya, dari 70 negara kualitas literasi Indonesia itu nomor 62, artinya ikut 10 besar tapi paling buruk maksudnya di bawah tingkat literasi masyarakat Indonesia itu. Nah ini juga terkait dengan persoalan literasi. Maka bagaimana kemudian harus dipikirkan juga kehadiran tinjau ini dalam kerangka membuat masyarakat luas itu cakap dalam literasi digital. Dan ini memang tantangan yang tidak mudah. Tapi harus optimis, tidak boleh pesimis. Harus punya harapan, mimpi. Nah, maka kemudian tawaran selanjutnya ya setiap jurnalis yang ada di tinjau itu harus punya nalar kritis. Jadi sebelum membagikan informasi, mengedukasi masyarakat untuk kritis, maka orang-orang yang ditinjau itu harus kritis dulu seperti itu. Jadi sebagai penutup ya, dewasa ini memang terjadi berbagai macam kesulitan ya untuk membedakan ini mana yang bohong, mana yang benar, mana yang fitnah. Kok banyak ujaran kebencian, mencela, menghina, macam-macam ya, menelan mentah-mentah informasi ya, gempuran informasi semakin marak ya, sukar mengolah informasi ya, orang kemudian terdistorsi, salah pengertian, salah perhitungan ya, sukar untuk berdialog ya, ruang gerak nalar itu kemudian menjadi semakin kerdil, bukan hanya kerdil tetapi juga sempit, dan pada puncaknya absen nalar kritis, absennya nalar kritis. Nah, sebenarnya nalar kritis ini terkait dengan pembuatan penilaian, penarikan kesimpulan, memeriksa informasi secara rasional. Harus ada analisis. Kalau Anda mengatakan media ini tinjau, maka analisisnya juga harus tinjau, meninjau, tajam, objektif ya. Bahkan bukan hanya itu, tetapi harus mampu berpikir jernih, rasional. Tetapi kalau Anda menggunakan kata tinjau, harus mampu juga menawarkan suatu refleksi, bukan suatu kedangkalan, tetapi kedalaman seperti itu. Tidak terjebak di dalam kesalahan argumentasi, irasionalitas, prasangka, bias, distorsi, dan juga kepentingan sesaat. Sehingga apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh suatu keputusan yang suatu berita yang sungguh-sungguh berbasis informasi yang adekuat. Mungkin untuk sementara itu saja ya, terlalu panjang tetapi ya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih buat pertanyaan Anda semua, dan kalau boleh saya meringkas dari ketiga pembicara kita yang jenius hebat-hebat ini, ya kita menyadari bahwa ternyata ada tegangan ya dalam dunia media massa bahwa di satu sisi sifatnya pragmatis, kita
sisi ekonomi untuk mengembangkan sebuah media, tapi di sisi lain kita juga mesti berhadapan dengan misalnya tadi yang dikatakan Mas Agus tentang bagaimana platform global yang sudah sangat ekspansif menguasai berbagai lini kehidupan kita sekarang, terlebih dengan internet dan sebagainya itu. Bagaimana independensinya itu ketegangan yang kita sadari ya. Begitu juga dengan Kak Helena dengan mengatakan ini tujuannya untuk siapa, seperti apa, secara praktis kita mendengar tadi, dan secara filosofis ya, dan memang mereka bertiga ini background filsafat ya. Jadi mesti ada isinya, bobotnya, dan itu ya kita sadari. Dan dari bincang-bincang dengan pendiri tinjau juga kita tidak mau kehilangan itu, karena sekali lagi prinsip Frankfurter Rousseau itu dari yang walaupun yang itu kan majalah favoritnya Habermas ya, tapi kemudian hilang di terang kapitalis. Harapannya tinjau tidak begitu nasibnya ya. Jadi kita harapkan tetap bertahan dan juga menelurkan ide-ide yang di dalam tataran etis filosofis tadi sudah sangat lengkap diuraikan oleh Dr. Wahyu tentang bagaimana bobotnya itu harus ada gitu ya kan, bobot moral, bobot untuk pendidikan dan lain sebagainya. Saya kira sudah sangat luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kita pada hari ini. Sekarang Bapak Ibu, saya kira masih ada waktu, saya tidak punya jam di moderator transfer itu, tapi saya kira masih cukup. Tidak ada diskusi. Mau bertanya? Oh oke, masih ada waktu ternyata. Silakan Bapak Ibu siapa saja yang mau bertanya kepada siapapun, kecuali kepada saya bukan pembicara, tapi mereka bertiga ini dipersilakan terkait tadi insight-insight yang sangat sudah luar biasa kita dapatkan terkait media massa, terkait pers, terkait juga dimensi etis filosofis tentang tinjau, dan saya kira diskusinya bisa macam-macam. Dipersilakan. Jelas kan? Oh ya, silakan. Biasanya ada namanya Ada itu Mas. Ya. Langsung saja dipersilakan. Ya. Selamat siang. Perkenalkan saya Jasman dan saya bisa jurnalis. Jadi mungkin pertanyaan saya mungkin mengembali jika sesuai dengan diskusi. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Agus bahwa saat ini media sangat banyak dan setelah melampaui jumlah potensi di Indonesia. Kemudian saya juga mengutip dari Kementerian Keuangan bahwa harusnya media memiliki bisa memberikan sosial depan. Nah, saya kebetulan banyak juga bergerak di pembicaraan dan saya berposisi sebagai orang yang membaca berita. Dan mungkin sebenarnya kami terkadang kesulitan membedakan sebenarnya yang benar itu yang mana, yang benar itu. Tapi bagi beberapa orang yang kami, jadi seperti kami misalnya target membaca dari misalnya beli itu untuk melakukan kegiatan bencana yang informasi yang dibutuhkan adalah misalnya jumlah korban itu yang benar yang mana. Dipahami bahwa media itu bebas menyampaikan sikapnya, tetapi dia tidak dibayar, gitu. Misalnya gini, karena netralitas itu sesuatu yang bermoral dalam situasi yang normal. Dalam situasi yang abnormal, misalnya kebaikan melawan keburukan. Dalam suatu pilkada suatu daerah, kita tahu ada dua kandidat yang ini korup banget, dan kalau pemimpin ini menghancurkan hutan ini, gitu kan? Satu lagi kandidat ini baik tapi dia nggak punya uang. Terus kita netral, amoral kan? Kita pertanyaan kita netralitas media
Jadi value yang paling tinggi dalam jurnalisme itu independensi. Independensi itu berarti apa? Media itu bisa bersikap, media itu bisa merekomendasikan tertentu pilihan politik termasuk kepada publik sejauh itu based on data, ya kan? Sejauh itu faktual dan sejauh media itu tidak dibayari. Media itu menyampaikan kandidat X lebih baik daripada Y bukan karena dia simpatisan, bukan karena dia temannya si X, tetapi karena benar-benar dia punya data. Menurut data kami, investigasi kami, si X itu memang lebih baik dari si Y. Gitu. Tetapi dalam pemberitaannya dia harus fair ya. Jadi Prabowo itu kelemahannya ini, kelebihannya ini, Jokowi kelemahannya ini, kelebihannya ini, gitu. Itu disampaikan semua. Tapi for the sake of the better future, misalnya gitu kan, kayaknya lebih baik sih ini. Gitu. Maka saya setuju sekali dengan Romo Magnis dalam tulisannya kan. Romo Magnis selalu mengatakan pemilu itu bukan urusan memilih pemimpin yang lebih baik dari yang tapi memilih pemimpin yang keburukannya itu lebih sedikit daripada pemimpin yang lain. Ingat nggak? Romanis pernah tulis gitu kan? Demokrasi itu bisa jadi bukan urusan memilih pemimpin yang paling baik, tapi pemimpin yang mudaratnya keburukannya lebih sedikit dibandingkan pemimpin yang lain. Nah, saya bayangkan sikap moral media itu seperti itu. Ya, jadi dia cukup fair antara misalnya kandidatnya siapa ya tahun 2024 itu Ganjar, Anies, siapa gitu. Di ruang pemberitaannya dia sampaikan fakta-fakta. Ganjar itu kelebihannya ini, tapi dia jeleknya ini ngomong doang, kebaikannya yang ini, kejelekannya ngomong doang. Kok sama tuh? Gitu kan. Terus ini kebaikannya ini, kejelekannya banyak ngomong, sama aja ya. Itu disampaikan di publik. Ya kan, biarkan publik, tapi dalam sikap editorial dia bisa menyatakan untuk Indonesia yang lebih baik kayaknya lebih ini lebih mendingan daripada yang lain. Itu sikap independen. Karena dalam situasi sekarang ini, teman-teman, media bersikap netral itu bisa amoral sikap itu. Yang berhadapan adalah kebaikan dan keburukan. Kalau media punya data, ini kalau negeri ini dipimpin ini, itu nanti nggak karu-karuan. Jadi maka value yang lebih tinggi sekarang itu adalah independen, bersikap independen, dan menulis berita berdasarkan kode jurnalistik faktual dan lain-lain. Jadi itu sih. Jadi netralitas itu kecuali kita punya kandidat yang sama-sama baiknya gitu ya. Selisih kebaikan dan keburukannya itu mirip-mirip gitu ya. Tapi kan itu jarang terjadi kan, situasi yang ideal itu kan. Kita justru dalam konteks pilkada terutama sekali itu jelas sekali itu. Dalam konteks pilkada itu politik uang macam-macam yang menjadi faktor determinan. Nah, kalau media masih netral, media tidak berkontribusi untuk membawa suatu provinsi menuju ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama respon saya. Yang kedua, jurnalisme itu sebagai suatu isme, gitu kan? Kenapa dia disebut sebagai jurnalisme? Karena dia menawarkan ortodoksi tertentu. Ortodoksi suatu metode dalam menyampaikan fakta, suatu metode dalam menyampaikan informasi. Kalau metode ortodoksi itu tidak ada lagi, maka sebenarnya jurnalisme itu kolaps. Gitu. Nah, sekarang itu kita itu dalam situasi yang penuh anomali dan kekhawatiran itu jadi masuk akal. Yaitu ketika orang membuka handphonenya, gitu ya. Dan ketika membuka handphonenya, banyak orang itu bingung, ini benar atau enggak? Gitu. Ini informasi atau berita. Jadi kita itu dalam situasi nihilistik. Nah, ini karena sama orang
orang STF saya menggunakan istilah-istilah itu. Masih atau bukan? Bahkan ini menarik sekali. Kita sering lupa ini apa sih bedanya informasi dan berita gitu. Seakan-akan informasi ya berita, berita ya informasi. Disinformasi kita anggap berita. Orang mahasiswa saya juga bilang saya mendapatkan berita di media sosial. Itu mana itu? Itu statement yang menunjukkan di dalam pikirannya itu ada yang confusing gitu ya. Informasi sama dengan berita. Padahal secara epistemologis, nah ini karena orang yang saya menggunakan istilah-istilah itu lah. Secara epistemologis jelas sekali informasi berita itu berbeda sekali. Informasi adalah raw material dari berita. Berita adalah informasi yang sudah diolah, sudah diklarifikasi, sudah dilengkapi, sudah cover set lalu dimunculkan menjadi informasi yang sudah diolah, ya kan, sudah dimasak menjadi berita. Artinya berita adalah informasi yang sudah melalui proses pengolahan. Gitu. Nah, dalam berpikir epistemologis ini, maka sebenarnya kalau kita membaca media-media online kita akan menemukan satu situasi yang memprihatinkan, yaitu bagaimana bisa dia disebut berita kalau sumbernya cuma satu orang? Bagaimana dia bisa cover both side? Tetapi teman-teman, kita sudah jarang sekali ngomong seperti ini gitu ya. Kita sudah seakan-akan bahwa berita dengan satu sumber itu sudah kewajaran sekarang itu. Ya itulah berita. Padahal value yang paling tinggi dalam berita adalah cover both side, keberimbangan. Kalau ada berita yang mengkritik pelatih Belanda itu siapa? Louis van Gaal ya. Louis van Gaal itu emosional, sumbernya cuma satu dan dia tidak konfirmasi ke Louis van Gaal. Apakah itu bisa disebut sebagai berita? Iya kan? Itu baru informasi. Tetapi hari ini kita mengalami situasi yang nihilistik luar biasa, di mana kita tidak bisa lagi membedakan mana disinformasi. Nah, itu yang paling bawah itu ya, desas-desus, disinformasi, simpang siur. Mana yang informasi itu lebih atas lagi, artinya itu informasi yang bisa dipegang, gitu ya. Di atas lagi adalah news, berita. Di atas lagi adalah ilmu pengetahuan dan seterusnya. Itu David Leahy dari Poynter Institute itu pernah membuat klaster ini ya, multi layer ini. Kita itu harus sebagai pengguna media sosial, kita harus tahu mana yang disebut gosip, desas-desus, mana itu informasi, mana itu news, mana itu pengetahuan. Itu level-levelnya secara epistemologis berbeda. Tetapi kalau kita melihat hari ini bagaimana kita pada umumnya sebagai user media sosial teknologi ini, kita mengalami kebumian yang luar biasa. Bahkan desas-desus saja kita anggap berita, atau kita wacanakan itu berita. Ketika ngomong desas-desus ya di media sosial kita ngomong berita, itu berarti kan di dalam ini ya, di dalam pikiran kita itu kan nggak ada struktur itu kan, desas-desus, informasi, berita. Nah, David Leahy itu mengatakan begini. Dia itu yakin situasi yang ideal nanti itu adalah yang disebut sebagai new equilibrium. New equilibrium dalam arti gini, publik barat ya, ini bukan kita tentu ya, karena dia orang Amerika Serikat. Itu situasi ideal itu adalah ketika suatu ketika publik itu tahu media sosial itu tempat untuk nyari apa, yaitu untuk nyari desas-desus, ya kan, gosip-gosip. Nah, kalau ingin dapat lebih dari sekedar desas-desus, berarti cari informasi, ya kan? Informasi itu berarti kan ya sesuatu yang lebih ada clarity-nya lah gitu ya. Itu publik akan membaca news website. Gitu. Kenapa? Di news website kita menemukan berita yang notabene sumbernya cuma satu. Berarti itu setengah berita itu.
belum diolah gitu. Nah, kalau ingin dapat lebih lanjut, kayaknya informasi di news website itu bagi saya ingin tahu lebih dalam. Nah, dia akan membaca media cetak, nonton televisi. Dia untuk mencari sekedar lebih dari sekedar informasi, yaitu berita. Kalau ingin dapat pengetahuan macam-macam, dia akan baca e-books, jurnal dan lain-lain. Kalau ingin dapat pengetahuan yang lebih tinggi, dia harus baca kitab suci seperti kalau Romo ini. Nah, matrix ini, multi layer structure ini kita harus punya. Nah, kita belum punya ini, sehingga yang terjadi itu tadi kebingungan yang luar biasa. Dan saya sangat berharap tinjau tidak menambah lingkungan kebingungan ini. Jadi saya membayangkan orang membaca tinjau itu paling tidak dapat news. Kalau bisa ilmu pengetahuan lebih tinggi lagi. Jangan sekedar mensuplai informasi, karena informasi itu informasi is everywhere. Informasi bisa di mana-mana. Apalagi desas-desus bisa di mana saja. Nah, sekarang problem media massa dimanapun bukan Indonesia adalah alih-alih menjadi sumber informasi yang lebih meaningful daripada media sosial, dia justru following media sosial. Informasi di news website itu kurang lebih konten yang kita dapatkan di news website itu kurang lebih sama dengan yang kita dapatkan di media sosial. Istilahnya orang Kalipari ini sami mawon. Ya kalau sami mawon itu sama saja kita membesarkan ekosistemnya sosial media. Publik akan migrasi ke sana. Karena media sosial itu lebih colorful, lebih interaktif, lebih glamor, dan semua ke sana. Kalau kita tidak bisa melakukan menjadi sesuatu yang berbeda dari sumber ini. Dan mudah-mudahan tinjau bisa memberikan juru penerang, gitu kan? Pencerah budi. Nah, karena sesama dengan para frater kita harus ngomong gitu kan? Pencerah budi. Tinjau harus menjadi pencerah budi, harus memberikan sesuatu yang berbeda. Nah, saya yang mengingatkan model bisnisnya bagaimana. Nah, itu saya yakin para pendiri senior tinjau sudah menyiapkan. Terima kasih. Saya mau nambahin. Sebenarnya gini ya, news itu kalau tadi Mas Agus itu ngomong yang paling tinggi news, tetapi menurut saya news itu sudah bukan dimasak di ruang redaksi, tapi news itu sudah ditentukan atau news itu dibuat sendiri oleh si pembaca. Kalau saat ini, jadi yang mereka terima dengan adanya perluasan sosial media, informasi dari begitu banyak funding information yang kita dapat sekarang ini membuat bahwa orang punya kebebasan untuk memilih informasi dan kemudian memutuskan sendiri berita apa yang akan dia simpulkan, dan itu ada di individu, ada di setiap pembacanya. Nah, yang menarik itu kemarin baru kami diskusi itu yang menjadi hal yang utama yang dilihat oleh publik sekarang itu bukan medianya tetapi figur. Jadi ada figur yang menjadi menjadi patron. Nah, kemarin ditanyakan ada studi yang menunjukkan sebenarnya siapa sih yang paling informasi yang paling Anda percaya? Itu Jokowi yang paling dipercaya informasinya. Figur lain, jurnalis yang dianggap yang paling dipercaya itu Najwa Shihab. Jadi ada dua orang itu. Nah, sebenarnya yang perlu dimunculkan gitu kan, ini mungkin salah satu strategi yang harus dipikirkan oleh tinjau juga. Sebenarnya figur seperti apa sih yang mau dimunculkan di dalam tinjau ini, dan itu harus sangat niche karena memang daerahnya adalah niche gitu kan. Dan figur ini yang bisa menentukan arah informasi bahwa audiens bisa memutuskan entah itu mau cover both side, entah apa ya, itu melalui figur yang memiliki orang yang cukup kompeten untuk bisa memberikan informasi atau informasi yang dia sampaikan itu menjadi informasi yang trustful, dan dia tahu sebenarnya
siapa atau on behalf of whom informasi itu diberikan, atau siapa yang mendapat benefit paling besar. Paling nggak ada aspek itu. Dan dari sisi genre atau format atau macam-macam gitu kan. Memang kalau dari news itu kan menurut saya ya itu kenapa kita masuk banyak di media yang lebih alternatif ya, karena memang news itu menjadi terlalu kering dan terlalu ramai gitu ya. Jadi harus mikirkan juga bagaimana konsep-konsep lain yang bisa berkontribusi terhadap yang disebut dengan informasi yang balancing itu. Menurut saya. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi terkait dengan kebingungan, independensi dan juga kebenaran, ya sekali lagi penekanan saya lebih ke cek dan recheck. Misalnya kalau kami bergerak di bidang keadilan, justice, perdamaian, peace, dan juga keutuhan ciptaan, integrity of creation, ya memang turun dari kampung ke kampung, jadi sungguh-sungguh menyaksikan, maka harus diselesaikan dari akar. Seorang jurnalis, seorang wartawan harus selesai dengan dirinya sendiri. Memang itu mengandaikan, dalam bahasa Mas Agus tadi, perutnya harus kenyang dulu. Orang mau berfilsafat juga perutnya harus kenyang dulu, Mas Agus. Gitu ya, baru tahu. Oh. Gak mungkin bukunya Mas Agus ini jadi kalau perutnya belum kenyang gitu ya. Karena kan saya bukan filsafat. Oh, filsuf. Filsuf kawakan di Mas Agus ini ya. Ya, cek dan recheck itu penting. Maka ada orang bilang gitu ya, kebenaran itu apa ya? Kalau kebenaran ya kesesuaian apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami dengan hal sesuatu yang ada di depan kita. Jadi antara informasi dan faktanya itu nyambung gitu ya, ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya ini tugas berat ya, Bro Carlos dan kawan-kawan. Harus dibedakan. Menarik ya. Saya tadi banyak diingatkan oleh Mas Agus kalau ikut kuliah filsafat teknologi, filsafat bahasa kan gitu-gitu ya. Ada desas-desus, ada informasi, ada news, berita, bahkan tataran ilmu pengetahuan. Ya silakan mau yang dipilih yang mana. Dan harapan kami ya jangan sebarkan desas-desus ya. Tidak ada gunanya. Ya. Informasi, tapi sampailah pada tataran news ya, berita yang sungguh mengedukasi, mendidik. Tetapi kalau sampai pada tataran episteme, pengetahuan itu juga penting. Apalagi orang-orang di dalamnya orang-orang terdidik ya, semoga juga mempunyai budaya terdidik juga dalam menulis ya, dan lain sebagainya. Lalu kalau ada orang menulis siapapun itu ya, saya juga sebagai editor kadang penulisnya karena mereka itu bergelar doktor atau profesor gitu, kadang Wahyu sudah menguas saja, sudah teliti tulisannya, jangan percaya, baca lagi ya, baca lagi karena memang orang itu juga menulis entah itu dalam kondisi bad mood atau apa, tetapi tetap harus dikoreksi ya, saling mengoreksi di antara jurnalis di dalam tinjau ini juga penting supaya sungguh-sungguh menghadirkan. Maka yang sungguh-sungguh terakhir ya, yang tadi menarik, tidak boleh menggunakan informasi tunggal. Saya sepakat dengan Mas Agus. Bahkan kalau kami ya di dalam tradisi menulis ya, itu minimal ya, saya bilang minimal 5 sumber yang digunakan. Itu juga bukan sumber abal-abal. Kalau sumbernya abal-abal ya sudah bisa dipastikan dapat C atau D atau 0 gitu. Jadi jangan menggunakan sumber tunggal, cek dan recheck itu penting. Ini tugas berat membawa dan terus menerus diasah budinya dan hatinya supaya jernih. Oh siap. Sedikit klarifikasi. Jadi sumber tunggal itu tidak selalu salah ya. Jadi misalnya gini, ada reporter yang meliput persiapan pernikahan siapa di Solo tuh? Kaisang sama Istri. siapa namanya? Erina Guntur ya. Dia melakukan liputan lapangan, melihat orang tokoh-tokoh nasional yang masuk ke gedung macam-macam. Nah, kalau dia melihat sesuatu secara faktual di lapangan, gitu ya. Jadi yang datang dalam acara Midodareni itu Mensesnek macam-macam, itu sumber tunggal nggak apa-apa. Bahkan dia sendiri yang melaporkan. Tapi kalau di dalam liputan itu
dia melakukan judgement gitu ya, melakukan penilaian. Proses metodenya Kaisang ini tidak sesuai dengan tradisi Jawa gitu-gitu. Nah, dia harus mengutip sumber yang kompeten untuk ngomong itu. Gitu. Atau dia kemudian memberikan judgement yang berpotensi merugikan objek berita atau narasumber. Itu pasti dia harus melakukan konfirmasi terhadap sumber kunci. Gitu. Jadi kalau sekedar beritanya itu informatif ya, ada kecelakaan di mana tidak apa-apa dia beritakan. Gitu. Tapi kecelakaan itu karena pengaturan lalu lintas yang tidak benar gini-gini, nah, dia harus mewawancarai otoritas yang berotoritas di situ. Gitu. Jadi itu. Yang kedua, saya juga klarifikasi teman-teman. Tidak dalam semua kasus media sosial itu lebih buruk daripada media massa. Ya, jadi dalam beberapa hal yang disajikan media sosial itu lebih beradab daripada yang kita temukan di news website. Dalam beberapa hal ya, tidak dalam semua kasus. Jadi media sosial tidak sepenuhnya negatif juga. Media sosial juga memberikan peluang kepada kita untuk katakanlah membuat podcast yang bermanfaat, yang beradab, macam-macam. Secara keseluruhan media sosial memang tidak lebih baik daripada media massa online, ya. Tetapi dalam beberapa kasus media sosial itu lebih kontributif terhadap nilai-nilai publik tertentu. Jadi jangan sampai kita itu dianggap menegasikan fungsi-fungsi deliberatif, fungsi-fungsi demokratis dari media sosial. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus, Dr. Wahyu dan Kak Helena. Memang catatan yang patut kita ingat adalah tadi tentang cover both sides itu sebagai kebeimbangan dalam sebuah berita, dalam sebuah media, dan juga tentang kebenarannya itu momen penting dalam sebuah berita ya. Kita menyampaikan sesuatu yang benar. Dan memang tadi sudah dipaparkan secara sangat luar biasa, komprehensif, yang mendalam juga. Jadi bukan cuma panjang, bukan cuma lebar, tapi tinggi dan mendalam. Karena ini pembelajar filsafat orang-orang yang hebat ya. Jadi juga tentang Carlos kan, ini tentang hijau juga sangat luar biasa. Kedepannya akan ya, kita tidak boleh berkecil hati ya dengan tantangan-tantangan yang tadi dipaparkan, juga dengan segala faktor-faktor yang mungkin melemahkan mentalitas kita, tetapi dengan semangat saya selalu goda saudara Carlos itu melampaui batas-batas netral. Jadi mesti sampai di situ. Mata kita mungkin terbatas, tetapi hati kita tajam untuk itu ya. Contoh filsuf yang menjadi kapitalis. Iya. Jadi menyeimbangkan antara perut yang kenyang dengan apa idealisme, itu sesuatu yang sangat bagus. Filsuf yang kapitalis yang advance gitu ya. Dalam Oke. Bapak Ibu, sangat disayangkan waktu kita terbatas, dan saya kira cukup dengan satu pertanyaan. Tadi kita juga sudah dapat banyak insight dari pembicara kita yang luar biasa ini. Saya juga sudah hafal, Bapak Ibu juga kan. Ini sudah siang ya kayaknya. Ya, mungkin. Oke, dengan senang hati kita persilakan kepada rekan kami. Oke, selamat siang untuk semua pembicara. Tadi dengan rasa hujan saya contoh, kita akan belajar bagaimana caranya mereka itu tidak lagi ke sana. Ini kita juga akan bukan lewat media, tapi lewat medsos. Dan itu medsos bisa kita gunakan juga untuk yang baik dengan cara mengcounter berita-berita buruk. Meskipun banyak media-media, saya katakan ini begitu banyak ya kelompok-kelompok kehidupan yang menggunakan media-media ini sebagai corong untuk merusak keberagaman misalnya. Medsos ini selalu dijadikan seperti itu. Karena itu menurut saya tinggal tergantung niat kita untuk masuk ke dalam medsos
poin ini yang memang jahat, apa namanya baik. Kalau saya pribadi sebagai pemain medsos, ya yayasan saya ini berdiri untuk semua kelompok. Bagaimana caranya kita nggak mati kok? Saya nggak punya CSR, tapi melalui medsos saya bisa mempunyai sementara. Dengan dana 130 juta itu bukan dari mana-mana, tapi dari medsos. Ini kayak ini tergantung kita bagaimana menggunakan medsos itu sendiri dengan pola-pola yang kita katakan kita berdiri semua kelompok. Banyak sih memang kayak di kelompok-kelompok yang mendapatkan kayak sekarang yang ada capres ini semua diberi ke sana. Ini adalah kalau dikatakan kelompok-kelompok siluman seperti itu. Dan ini harus diwaspadai oleh teman-teman semua sih. Medsos ini juga tergantung kita perspektif ini penjara buat kita. Ini yang sebenarnya saya agak ingatkan aja sih sebenarnya proses medsos. Boleh saya tambah? Oke. Nah, ada buku yang sudah diterjemahkan oleh KPG bagus ya. Dia kalau nggak salah judulnya itu Matinya Kebakaran. Tom Nichols. Ya, Tom Nichols, The Death of Expertise. Itu menarik sekali. Jadi begini, media sosial itu sangat mendemokratisasikan ruang publik, mendeliberasi. Kalau di media massa itu yang boleh ngomong kan cuma para pakar kan, para pakar. Dan audiens itu tidak bisa merespon. Maka sebenarnya kata komunikasi massa itu kata yang paradoks sebenarnya. Kata komunikasi itu nggak bisa digabungin dengan massa. Karena kalau istilah komunikasi secara epistemologis itu kan di komunikasi massa, di media massa, audiens itu nggak bisa merespon. Kita nonton IRC kita gemes banget dengan siapa itu ya paling jauh kita lempar sepatu ke TV kita kan, TV-nya rusak kan, kita nggak bisa merespon. Itu paradoks komunikasi massa itu ditangani oleh media sosial. Di media sosial setiap orang adalah narasumber, setiap orang adalah jurnalis, setiap orang adalah pakar. Indah sekali kan tanya kan. Tapi buat Tom Nichols nggak berhenti situ, entar dulu. Karena setiap orang narasumber, setiap orang pakar itu juga melahirkan anarki gitu. Setiap orang bisa menjadi pakar agama, setiap orang bisa menjadi pakar politik. Padahal kepakaran itu kan ada parameternya, ada parameter untuk menilai kompetensi. Yang terjadi, yang sesuatu yang bersifat demokratis, deliberatif tadi akhirnya melahirkan anarki. Semua orang bebas ngomong, tidak melihat dia itu kompeten nggak untuk ngomong politik, ngomong agama, macam-macam. Ya akhirnya anarki. Jadi dunia media sosial adalah dunia entah berantak. Saya dikatakan teman tadi itu di mana kita nggak tahu ini benar atau tidak, ini kompeten atau tidak, dan itu justru bersifat destruktif terhadap tatanan demokrasi yang mengandaikan ada struktur, ada sistem, ya kan, ada kualifikasi untuk sesuatu yang memang harus disampaikan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi. Terima kasih. Kedua mau komentari? Oh cukup ya. Jadi tepat sekali bahwa media itu ibarat pedang bermata dua. Dia bisa kita pakai untuk membela diri, tapi bisa juga untuk membunuhnya. Dan memang bahayanya tidak cover both side itu. Saya juga melihat misalnya di media sosial itu bola-bola liar yang kita tidak bisa kontrol sama sekali. Dan memang mereka cuma melomparkan ide,